Selamat pagi semuanya, perkenalkan saya Vincent, saya berasal dari tim 93. Nah, saya di sini akan menjelaskan mengenai latar belakang dari gedung Tunjungan nomor 100, yaitu adalah Monumen Pers Perjuangan. Nah, di saat Jepang menguasai Indonesia, toko Kuang itu diambil alih oleh Jepang. Nah, kemudian semenjak itu semua kegiatan pers itu dihentikan dan hanya kegiatan pers resmi saja yang didirikan oleh Jepang yang diperbolehkan, dan semua pemberitahuan itu harus melalui sensor yang cukup ketat. Nah, dikarenakan pada saat itu radio, kemudian ada koran dan lain-lain, itu merupakan ujung tombak dari Jepang untuk melakukan propaganda di Indonesia ini. Tetapi ada salah satu radio, yaitu namanya pada saat itu adalah Radio Bekupon, yang berhasil secara diam-diam menemukan informasi keadaan perang di Jepang pada saat itu dengan cara mengambil siaran dari Radio Tokyo di Jepang, dan hal itu disebarkan oleh Radio Bekupon kepada para pejuang serta kelompok-kelompok pejuang. Nah, setelah itu Jepang kalah dan tunduk kepada sekutu. Kemudian, toko Kuang tersebut mulai dikosongkan dan para mantan pekerja di kantor berita Domei, yaitu milik Jepang, akhirnya bersatu dan mendirikan kantor berita Indonesia yang bernama Antara. Antara didirikan pada 1 September 1945 yang berlokasi di gedung bekas toko Kuang tersebut. Dikarenakan berdirinya kantor berita Indonesia di gedung tersebut, maka para kelompok pejuang dapat dengan mudah menyebarkan informasi kemerdekaan Indonesia sampai ke negara lain. Pada akhirnya, gedung yang berlokasi di Tunjungan nomor 100 ini dijadikan sebuah cagar budaya oleh pemerintah Kota Surabaya yang sekarang diberikan nama Monumen Pers Perjuangan. Saat melawan penjajah, rakyat Surabaya sangat berjasa besar bagi Indonesia. Tetapi tidak disangka, selain mereka, banyak para jurnalis yang juga turut menyiarkan berita-berita. Keinginan para jurnalis yang sangat besar lewat siaran berita bertujuan untuk membebaskan negara Indonesia dari penjajah. Oleh karena itu, tujuan dibentuknya Monumen Pers adalah Monumen Pers Perjuangan Surabaya didirikan sebagai upaya untuk mengenang jasa para wartawan di Surabaya yang ikut berjuang di masa kemerdekaan Indonesia. Sebelum gedung yang sekarang kita kenal dengan Monumen Pers Perjuangan Surabaya, bangunan ini mengalami beberapa kali pergantian fungsi. Yaitu pergantian fungsi yang pertama, pertama kali bangunan ini hanya merupakan rumah biasa. Lalu pada 1886, rumah ini diganti menjadi toko serba ada atau yang biasa kita kenal sebagai tong serba. Lalu pergantian yang kedua terjadi pada tahun 1925. Yang mulanya bangunan itu adalah toko serba, berubah dan diperbarui menjadi toko mobil. Lalu pergantian yang ketiga yaitu terjadi pada tahun 1928. Yang sebelumnya adalah toko mobil. Lalu toko ini juga digunakan untuk toko lainnya yang bernama Toko Kuang. Lalu dari bangunan ini Toko Kuang dijadikan dan dikukuhkan sebagai cagar budaya, yaitu Monumen Pers Perjuangan Surabaya.